A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ma fis samawati, alhamdulillahi ma fil ardi, alhamdulillahi rabbil alamin ma fi bainahuma, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Amin ya rabbal alamin. Para salihin, para sahabat, para jamaah, sahabat saya, kolega saya, dan khususnya para guru-guru saya, kami mohon izin untuk bisa diberi kesempatan untuk mengkaji kitab baru dimulai pada hari Kamis ini, kitab Hidayatul Adhkiyah. Untuk itu para jamaah dan sahabat-sahabat serta jamaah semuanya, mari kita memulai membaca kitab ini dengan bersyukur kepada Allah atas semua karunia, ma'unah dan insyaallah rahmatnya diberikan kepada kita sehingga hati kita lapang untuk belajar ilmu, khususnya ilmu tasawuf. Biqouli alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW, para keluarga, sahabat dan para umatnya termasuk kita. Moga-moga kita mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Biqouli Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ashabihi. Amma ba'd. Para jamaah semuanya, hari ini kita memulai untuk Muqaddimah Hidayatul Adhkiyah. Kitabnya dari Syekh Zainuddin Al-Malabari. Beliau memulai pada bait sebanyak 3. Saya baca wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqi lil ula hamdan yuwafi birahhu mutakamila. Tsumma sholatu ala rasulil mustafa wal ali ma'a sahbin wa tuba'in bila taqwa ilahi madaru kulli sa'adah wa tiba'u ahwa ra'sun sardi jabailah. Para salikin, beliau menulis mengawali bersyukur dan bersolawat serta memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang menulis itu, mengaji itu harus didasarkan untuk mohon taufik Allah. Karena tanpa taufik kita tidak akan mungkin bisa belajar dengan baik, tidak mungkin kita akan mencerna ilmu dengan baik, dan tidak mungkin kita mendapatkan internalisasi value yang ada di dalam kitab ini, kemudian kita renungkan, kita resapi, dan kita jalankan. Untuk itu pada muqaddimah mengawali kitab ini ada baiknya saya sinopsiskan kira-kira kitab ini arahnya bagaimana dan fungsi serta manfaat nilai-nilai apa yang bisa kita ambil sehingga betul-betul kita itu sampai dengan tujuan maqasid ilal akhirah itu bisa tercapai, bukan berhenti di dunia saja. Syekh Zainuddin Al-Malabari menuliskan di dalam kitab ini dengan sebuah asumsi
Bapak Ibu dan sahabat sekalian, asumsinya begini. Kalau di kitab Minhajul Abidin diterangkan bahwa untuk menuju Allah, menuju akhirat itu jalannya terjal. Jalannya sangat terjal. Ada 6 aqobah, ada 4 tingkatan, ada hal yang menjadikan menuju ke sana itu harus tertatih-tatih. Mulai dari aqobatul ilmi wal ma'rifah sampai di ujungnya itu adalah aqobatus syukur wal hamd. Kesan seperti itu juga dialami oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari. Untuk menjadi orang mutawasifin, orang ahli tasawuf yang menuju pada Allah memang dikesankan sulit. Sulit. Mengapa? Karena amal-amal kita tidak begitu tahu kita itu diterima atau tidak. Sehingga banyak para ulama, para kaum ilmuwan lebih memfokuskan pada hal-hal yang pasti, ya. Di dalam beragama memakai ilmu matematika. Pada beragama itu bukan masalah matematika, tapi itu adalah rahmat dan itu adalah hidayah dari Allah. Nah, saat tertentu kesan bahwa menjadi orang yang menuju Allah itu sulit dialami oleh Syekh Zainuddin Al-Malabari yang mengarang kitab ini. Beliau awalnya memang ahli fikih, ahli tafsir, ahli nahwu, ahli tata bahasa, kitabnya banyak. Pada saat tertentu beliau mimpi dihadiri oleh seorang aulia. Nah, beliau di mimpi itu mendengar suara berkata, ya, kira-kira, wahai Zainuddin, Syekh Zainuddin, sesungguhnya tasawuf itu lebih utama dari ilmu-ilmu yang kamu geluti selama ini. Ya, ilmu dunia, ya, ilmu ekonomi, ya, ilmu saya dulu waktu kuliah S1, ilmu hubungan internasional, ilmu politik, ilmu hukum, ilmu manajemen, ya, itu kalah dan fungsinya tidak terlalu signifikan terhadap seseorang yang menuju Allah. Dalam mimpi itu disampaikan bahwa gelutilah ilmu-ilmu tasawuf, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, dan itu harus diprioritaskan. Moga-moga ini juga menjadi peringatan bagi kita yang sudah umur, yang juga ilmuwan, yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan. Sebaiknya kita sudah mulai belajar ilmu tasawuf. Ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang yang mengalami mimpi siapa? Syekh Zainuddin. Beliau sampai pada kesimpulan mengibaratkan, ya, di dalam kitab-kitab yang lain memang disebutkan orang menuju Allah itu berat, aqobah, terjal, terjadi tanjakan-tanjakan yang sangat curam, yang orang bisa tergelincir, hilang begitu saja amalnya. Karena apa? Karena ada namanya ujub, riya, takabur, ya, dan sebagainya itu, ya, itu menjadi tanjakan yang penghapus penyakit hama-hama kita di dalam beribadah. Nah, ilmu tasawuf, Bapak Ibu dan sahabat sekalian, itu adalah ilmu mempercepat kita menuju Allah. Bukan mempercepat wafat, ya, wafat itu urusan Allah, tapi ilmu mempercepat kita menuju Allah. Ibaratnya Bapak Ibu sekalian, menurut Syekh Zainuddin Al-Malabari ini, ibaratnya adalah orang kalau berenang didorong oleh arus yang kuat, dan berenang kita itu menuju dataran atau sebuah air yang lebih rendah, itu jalannya lebih cepat.
Jadi kalau sampai usia ini ilmu kita masih ilmu dunia, itu nanjak dan sulit cepat untuk nyebrang di pulau akhirat itu. Nah, ilmu tasawuf adalah ilmu mempercepat. Ini kata beliau, ibarat orang berenang di satu tepi menuju tepi yang lain, jalannya menurun, airnya deras, mendorong, didorong untuk menuju Allah. Itu cepat. Sholat menjadi enak, zikir menjadi nyaman, ya, sholat malam tidak malas-malasan, ya, dan beramal soleh yang lainnya itu lebih mudah. Tetapi kalau ilmu-ilmu yang lain, fikih, nahwu, shorof dan lain sebagainya, apalagi ilmu dunia, itu sama saja orang berenang di dalam dataran yang rendah menuju dataran yang tinggi, sehingga sulit dan mencapainya itu sulit. Jadi ini kitab Hidayatul Azkiyah adalah kitab yang ngajari kita untuk mempercepat menuju Allah, wusul ilallah, liqa'illah. Karena seindah-indahnya nikmatnya di akhirat itu nanti adalah ketika ru'yati bi rabbil alamin. Kalau kita itu berjumpa, melihat Allah dalam hal apa? Balasan yang paling tertinggi. Yang pertama. Yang kedua, kitab Hidayatul Azkiyah secara khusus ya, dikarang oleh nama lengkapnya Syekh Zainuddin bin Ali Ahmad As-Syafi'i Al-Malibari, Al-Malabar, satu daerah kota ya, daerah provinsi di India sana. Beliau lahir Kamis 12 Sya'ban 87 Hijriah dan tutup usia pada hari Kamis pula 16 Sya'ban 918, sehingga usia beliau itu memang tidak terlalu banyak. Nah, kitab ini berisi untaian-untaian sebuah ilmu substantif penuh nilai, penuh maknawi sebanyak 188 untaian yang bernafaskan bagaimana substansi kita itu menuju Allah. Beliau sangat produktif, kitabnya banyak. Salah satu kitabnya adalah yang kita bahas pada hari ini, dan kitab-kitab yang lain yang beliau kaji adalah kitab Al-Isti'dad lil Maut wasu'al, jadi tentang mati ya. Terus kitab Qurratul Ain bi Muhammadiddin, kitab Fathul Mu'in fi Syarah Qurratul Ain. Ada lagi kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini banyak orang yang membahas kitab Irsyadul Ibad. Kemudian ada kitab Tuhfatul Mustahidin fi Ba'ad Ahbar Al-Burdughalin. Nah, ini juga banyak dibahas. Pendek kata para jamaah, kitab ini dikaji oleh hampir seluruh pesantren besar, khususnya pesantren tasawuf, kiai-kiai besar, khususnya kiai-kiai khos yang memang mempunyai kualitas dalam hal ilmu tasawufnya. Maka dengan demikian dapat dipahami bahwa dengan ilmu tasawuf kita menekuni, berarti kita menyibukkan diri, berarti kita mempercepat fokus pada tujuan. Sedangkan ilmu fikih itu lebih banyak pada pikiran ini jangan, itu jangan. Nah, itu syariat. Syariat nanti dibahas lebih detail oleh beliau di dalam kitab ini. Apa itu syariat, apa itu tarekat, apa itu ma'rifat, semua dikaji di sini. Sehingga kita itu bisa mengetahui apa yang akan kita bahas. Kitab-kitab ini di Indonesia para salikin juga disyarah. Syarah yang pertama adalah kitab Salalimul Fudola, kitab yang disyarahin oleh kakeknya Kiai Ma'ruf Amin, ya, Kiai Nawawi Al-Bantani, ya, di Tanara, Banten. Itu sangat terkenal kitabnya juga.
Yang kedua kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya. Ini adalah kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar yang sering disebut Syekh Bakri Al-Makki bin Muhammad As-Shattab Al-Dimyati. Ini juga banyak dibahas, dikaji oleh para kiai, para santri di pesantren khusus ya, mengenai syarahnya. Nah, hari ini kita belajar untuk kitab, insya Allah kitab langsungnya. Nah, dengan demikian para jamaah, kitab ini adalah kitab untuk menempuh jalan menuju Allah. Seorang salik seperti kita, orang yang dalam perjalanan menuju Allah disebut salik. Ya, salikin adalah bagian dari kita semua yang betul-betul menuju Allah. Proses sehari-harinya, apa yang kita lakukan menuju Allah itu adalah suluk. Suluk adalah proses yang di dalam sistem manhaji yang dilakukan step by step untuk menemukan mutiara-mutiara di dalam tasawuf, khususnya amalan-amalan makomat yang kita harus alami menuju sana. Pertanyaannya, kalau orang tidak pernah mendalami ilmu tasawuf, sampaikah ke ujung sana? Sampai lama. Jadi orang yang menuju sana perlu suluk, karena suluk itu adalah ilmu yang mempercepat itu. Kunci-kuncinya ada di situ. Nah, dengan demikian seorang salik harus mengosongkan jiwanya, kemudian zuhud, qanaah yang harus terpatri di dalam dirinya guna menghindari dari ta'alluq fid dunya, bergantung pada urusan dunia. Nah, sebagai awal dari perjalanan keilahian menuju makrifat, artinya kitab ini akan membahas seperti itu. Ilmu syariat harus dipelajari dan diamalkan secara menjadi roadmap-nya. Jadi tidak boleh orang itu tasawuf meninggalkan syariat. Orang tidak boleh menuju kepada makrifat hakikat syariatnya compang-camping, itu tidak boleh. As-syari'atu bila hakikat batil atilah. Jadi kalau orang syariat belaka tanpa mempunyai ilmu thariqah makrifat, ilmu tasawuf, dia tidak tahu arah, tolah-toleh kanan, tolah-toleh kiri. Tapi kalau orang itu tahu, cepat, oh saya menuju ke sana. Sebaliknya para sahabat, ya al-haqiqatu bila syariah batilah. Hakikat belaka tanpa syariat itu batil, juga tidak dibenarkan. Jadi dengan demikian ilmu ini memadukan antara syariat dan hakikat. Ilmunya tasawuf, caranya adalah thariqah yang menuju ke sana. Sehingga dengan demikian seseorang itu tidak tersesat di dalam perjalanan yang jauh menuju Allah. Selain fardu ya, di dalam kitab ini nanti juga diajari kira-kira amalan sunnah apa yang bisa mendorong seseorang itu bisa menikmati ibadah. Ini nanti disebutkan. Jadi dengan demikian Allah itu tidak mengajari hambanya sebagai materialis dan matematis yang menghitung keuntungan suatu amal perbuatan. Jadi kalau kita hanya wajib syariat saja, ya, itu seperti halnya kita berdagang balik modal. Tapi kalau orang tasawuf, orang ahli sufi, orang yang sudah terjun ini menyibukkan dengan urusan-urusan tambahan amal-amal, khususnya amal sunnah, dan itu menjadi tambahannya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian yang sekarang dan kita semua artinya masih yang penting formal sholat, itu sama saja balik modal, hanya menunjuk apa karena menjalankan perintah saja, tapi tidak ada bonus-bonus, tidak ada apa tambahan-tambahan yang diberikan oleh Allah. Nah, bagaimana ya, sang mu'alif artinya Syekh Zainuddin Malabari ini hanya menerangkan tentang bagaimana merawat relasi secara vertikal pada Allah
tidak hanya cukup itu di dalam kitab ini, tetapi artinya juga merawat relasi secara horizontal, hablum minallah wa hablum minan nas. Karena seseorang itu harus lengkap dirinya sebagai abdun yang dia harus berculture ya. Tetapi artinya dia abdun harus tunduk patuh. Tetapi Allah menciptakan manusia itu sebagai khalifah. Karena sebagai khalifah, maka dengan demikian manusia harus mengkreasikan kemudian menemukan sebuah peradaban. Jadi seseorang yang abdun dan seorang yang sang khalifah itu menjadikan dia perpaduan antara culture di satu sisi dan meningkatkan menemukan civilization, peradaban di sisi yang lain. Jadi kitab ini menemukan itu semua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Nah, terlebih dulu seorang muslim seperti yang telah diucapkan junjungan kita Nabi Muhammad tentang kewajiban menuntut ilmu. Jadi menurut Syekh Jainuddin, menuntut ilmu itu wajib, khususnya fardu ain ada ilmu tasawuf. Apalagi umur 30, 40, 50 ilmu tasawuf fardu ain. Ilmu dunia nggak ada habisnya. Urusan sampai menunggu wafat pun kita masih asik dunia, nggak akan habisnya. Nah karena itu harus the shifting from dunia to akhirat. Ini harus kita mulai. Kalau enggak kita akan hilang. Nah dengan demikian sebagai penutup dari kitab ini ya, sang mu'alif Syekh Jainuddin Malabar menuturkan bahwa setiap salik harus memiliki cita-cita mulia. Ya, bahasa lainnya jangan sekedar ibadah, sekedar sholat, sekedar absen kayak kalau kita di kantor. Jangan. Di kantor ngapain? Produktivitas untuk memberikan result tambahan added value kepada kantor apa? Jangan hanya absen, nanti kantornya rugi. Nah, itulah. Jadi dengan demikian seseorang harus memiliki cita-cita mulia bahwa setiap langkahnya itu harus perjalanannya suluk ilallah itu harus terukur. Jadi dengan demikian dari situlah insya Allah kita harus melalui itu semua. Syaratnya oleh Syekh Jainuddin dikatakan walaita asu, jangan putus asa menuju. Itu ya Bapak sekalian, ini summary kitab. Nah, summary kitabnya seperti itu. Bapak sekalian, nanti kita akan banyak membahas beberapa hal yang sangat substantif tentang misalkan ya as-syariqatu kasafinah wa tariqatun kalbakhar thumma haqiqatun durrun ghalla. Nanti kita bahas pada suatu saat. Nah para salikin, beliau mengawali ya, di dalam kitab ini menulis dengan mohon taufik kepada Allah. Hamdan wa fi biro alhamdulillahi muwaffiqi lil ula. Ya Allah, saya bersyukur pada Allah, pada kamu atas taufikmu yang sangat tinggi derajatnya, al-ula. Jadi dengan demikian sahabat sekalian, siapa saja yang menulis dan akhirnya menjadi ilmuwan, jangan merasa itu punya ilmu kita. Enggak, itu karena taufik Allah. Termasuk Syekh Imam Ghazali menulis selalu mengawali adalah alhamdulillahil muwaffiq. Ya, wallahu muwaffiq. Ini kan kalau orang NU kan ditutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Kalau yang pada umumnya masih belajar pada umumnya wabillahi taufik wal hidayah. Nah, tapi kalau sudah ngerti wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ya. Ya, hamdan wa fi bi rabbil muta'amilah. Ya Allah, Engkau memiliki sebuah ilmu yang tidak ada bandingannya karena Engkau sempurna, mutakamilah. Karena itu di dalam ilmu tasawuf, ilmu thariqah ada as-sifatu kamilah. Jadi muraqabah sifat yang menunjukkan Allah itu adalah mukammalah sifat.
sifat Allah yang sempurna. Karena itu Allah tidak pernah bisa menandingi. Karena itu tadi saya sebutkan para salikin, Allah berfirman, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kamu memang, kita itu mampu menghitung nikmat Allah, kan tidak mampu. Kalau kita menghitung-hitung la tuhsuha, maka tidak ada satupun yang mampu menghitung, apalagi menandingi Allah, nggak ada. Jadi beliau menyatakan seperti itu di dalam awalnya. Hamdan yuafi birrahul muta'abilah thumma salatu ala rasuli mustafa. Hamdan yuafi birrahul muta'abilah. Yang kedua, bait kedua. Ini sebetulnya kan bait dari 188 bait ilmu-ilmu intisari ya. Jadi umpama orang tasawuf itu gali kangkung itu di sini. Kangkung kok dicari galihnya? Nah, kan tidak ada. Ya di sini ilmu galihnya. Atau orang Jawa menyebutkan, orang-orang teman-teman saya di Madiun ya, ilmu-ilmu pangestu itu, susue angin itu di mana? Angin kok ada susuh lah. Ilmu susuhnya angin itu di sini ilmunya. Jadi rumahnya angin itu di mana? Di sini. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, kemudian juga memuji itu massalatu ala Rasul Mustafa wal ali ma'a sahbin wa tuba'i billah. Jadi kemudian mudah-mudahan sholawat tetap tercurahkan kepada Rasulullah, juga keluarga beliau serta para sahabat pengikutnya yang secara berturut-turut. Ini kata kuncinya itu adalah berturut-turut. Memohon terhadap sholawat Rasulullah itu harus dijalani wal alima ashabin wa tuba'i billah, harus terus-menerus. Kita bersolawat pada Rasulullah itu harus terus-menerus. Intinya terus-menerus itu antara ilmu amal itu harus istiqomah. Ya, ilmu hidayatul asqiyah itu memadukan antara ilmu, amal, istiqomah. Ilmu itu yang penting istiqomah. Wa illa qolat, walau itu sedikit tapi istiqomah. Al istiqomatu khairun min alfil karamah. Ini ya, beliau menyatakan seperti itu. Intinya istiqomah yang harus kita lakukan dan harus kita jalankan. Yang ketiga baitnya adalah yang ketiga taqwa ilahi madarun kulli sa'adah wa tiba'u ahwa raqsus sarri jabailah. Jadi takwa kepada Allah ilahi madarun kulli sa'adah itu adalah pusat dari sa'adah, kebahagiaan. Bagaimana kita bahagia kalau kita tidak takwa? Bagaimana kita akan memetik kalau kita tidak pernah menanam? Bagaimana kita akan merasakan sebuah nikmatnya ibadah kalau tidak kita bersihkan hati jiwa kita? Jadi dengan demikian takwa dengan itu kan ya, takwa itu kan ada 3 kan? Taknya itu adalah bisa diartikan thariqahnya, Q-nya itu adalah qanaahnya, wa-nya itu adalah waroknya. Itu dilakukan secara terus-menerus. Nah, karena terus-menerus sahabat sekalian, maka dengan demikian orang yang muttaqin inilah yang akan doa-doanya dikabulkan. Innama yattaqabbalullahu minal muttaqin. Jadi hanya Allah lah yang bisa menerima hambanya yang bertakwa. Kalau tidak takwa, ya berarti ada isolator di dalam hati kita sehingga tidak sampai doa-doa kita. Kira-kira gitu ya, para salikin ya rahimahullah. Nah, orang yang takwa pasti dijaga oleh Allah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Orang yang bertakwa akan diberikan jalan keluar yang sangat mudah, wa yarzuqhu, dan akan diberi rezeki min haitsu, dari sesuatu yang layak tasib, yang kita tidak bisa menyangkanya. Loh, orang itu dulunya biasa-biasa, pada umurnya kok luar biasa, kok ilmunya, hartanya kok banyak. Karena apa? Takwa. Nah, itulah, karena itu beliau menyatakan takwa ila madari sa'adah wa tibau awal ra'sus sari jambillah. Maka dengan demikian beliau menyatakan dan mengikuti hawa nafsu, wa tibau ahwar ra'su, mengikuti hanya nafsu itu ra'sun. Ra'sun itu pusat dari habailah, pusat dari tipu daya, jebakan-jebakan setan. Jadi kalau kita mengumbar hawa nafsu berarti kita terjebak. Namanya jabail, itu adalah jebakan jala. Kalau orang itu kira-kira setan bawa jala, dilemparkan ke mana, belumbang ya, ke kolam, dapat ikan, ikatnya orang-orang seperti yang tidak beriman mudah untuk dijala. Nah, ini yang Imam Syekh Zainuddin Al-Malabari memulai dari 3 bait memuji Allah, memohon syafaat Rasulullah, dan meningkatkan takwa. Bapak Ibu sekalian, saya pikir untuk mengawali kitab, karena kita hanya 30 menit, memang nggak enak ya 30 menit, tapi kan Bapak Ibu sekalian ada yang mau kerja, sehingga dengan ini bekalnya kerja. Kuncinya satu, mulailah belajar tasawuf, mulailah belajar ilmu-ilmu menuju akhirat. Dunia renek, dunia itu nggak ada habisnya, sampai kapanpun kita itu kan haus ya. Jabatan ingin itu, selesai ini selesai itu selalu itu terus, tidak ada habisnya. Nah, besok kita akan membahas inna tariqut sanatun tariqah wa haqiqatun fasma' laha mamuthillah fa syari'atul kasafinah wa tariqatun kal bahr thumma haqiqatun durrul ghalla. Ini kita akan bahas insyaallah Kamis yang akan datang. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan merahmati terhadap apa upaya kita dalam rangka menuju Allah. Moga-moga Allah selalu membukakan hati kita, futuhul qulub kita, dan kita memang betul-betul mempersiapkan menuju Allah. Alaikum minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.